Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selly Ayu Pradinda, NIM E 20193156. Saya dari kelas akuntansi syariah 4. Di sini saya akan sedikit menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan materi penghitungan pendapatan nasional. Baik, yang pertama, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa itu pengertian pendapatan nasional. Jadi, definisi pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Tujuan dari penghitungan pendapatan nasional ini merupakan untuk memperoleh cerminan tentang tingkatan ekonomi yang sudah dicapai, serta nilai output yang dibuat, komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari bermacam zona perekonomian, dan tingkat kemakmuran yang dicapai. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep pendapatan nasional, yaitu ada 5. Yang pertama ada produk domestik bruto atau GDP. Gross Domestic Product atau produk domestik bruto merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP ini memiliki rumus sebagai berikut. GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Yang kedua ada produk nasional bruto atau GNP. GNP adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh produk penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi misalnya ada orang Indonesia yang berjualan di luar negeri, barang atau jasa yang dihasilkan tersebut termasuk ke dalam GNP. Berikut adalah cara menghitung GNP atau rumus GNP. GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing. Yang ketiga ada produk nasional neto atau NNP. Produk nasional neto atau NNP adalah produk nasional kotor GNP dikurangi penyusutan barang modal. Rumus NNP ini adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Dan yang keempat ada pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumus NNI ini sebagai berikut. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Jadi yang dinamakan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada pendapatan perseorangan atau PI. Personal income ini merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya, gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Rumus personal income ini adalah PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, dan ditambah transfer payment. Jadi yang dimaksud dengan transfer payment ini adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Selanjutnya, metode penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada pendapatan nasional dengan pendekatan nilai produksi. Penghitungan pendapatan nasional yang diperoleh dari metode produksi ini didasarkan pada metode nilai tambah dari produk yang dihasilkan, yaitu nilai barang hanya akan dihitung untuk barang siap pakai atau barang jadi. Penghitungan produksi ini biasanya merupakan hasil dari total produksi masing-masing industri. Ini bisa dihitung dengan rumus Y sama dengan buka kurung P1 dikali Q1 tutup kurung ditambah P2 dikali Q2 tutup kurung tambah P3 kali Q3 tutup kurung tambah buka kurung PN dikali
KN tutup kurung. Ini keterangannya Y merupakan pendapatan nasional, Q1 merupakan jenis barang ke 1, QN jenis barang ke N, P1 sama dengan harga barang ke 1, dan PN sama dengan harga barang ke N. Baik, yang kedua ada pendapatan nasional dengan pendapatan pengeluaran. Penghitungan berbasis pengeluaran ini biasanya berdasarkan konsumsi atau penggunaan mata uang suatu negara. Penghitungannya sendiri dapat dilakukan melalui 4 sektor pengeluaran, yaitu yang pertama ada konsumsi rumah tangga atau C, yang kedua ada investasi atau I, yang ketiga ada pengeluaran pemerintah atau G, dan yang keempat ada biaya impor dan ekspor atau X-M. Dalam kalkulasi ekonomi, rumusnya biasanya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X-M, yang mana rumus ini yang lebih condong kepada pemerintah untuk membuka jalur impor dan ekspor di negaranya atau lebih umum disebut perekonomian terbuka. Dan yang ketiga ada pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Pengertian pendapatan nasional dengan metode pendapatan adalah total pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa atas pemberian faktor-faktor produksi yang dimilikinya dalam nilai moneter. Oleh karena itu, penghitungannya adalah penjumlahan sewa tanah, upah, bunga modal, atau pembagian hasil investasi yang keuntungan dan keuntungan wirausaha. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan W plus I plus R plus P. Keterangan, Y merupakan pendapatan nasional, W merupakan upah, I merupakan bunga konvensional atau bagi hasil atau syariah, R merupakan sewa, dan P merupakan laba pengusaha. Baik, selanjutnya ada manfaat penghitungan pendapatan nasional. Jadi manfaatnya yang pertama ada mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, yang kedua mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, yang ketiga untuk memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor, dan yang keempat sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Baik, selanjutnya yang terakhir tentang pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah ada pada penggunaan parameter falah. Selain faktor falah, dalam menganalisis kesejahteraan, penghitungan pendapatan nasional yang berbasis Islam juga harus mengenali bagaimana interaksi antara alat wakaf, zakat, dan sedekah dan dapat berinteraksi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.